saya lihat dari statementnya juga mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu lagi mereka sudah duduk sama-sama, sudah ada kesepakatan lah. Karena yang diminta Teddy pun bukan yang aneh-aneh. Memang kemarin ada pertemuan di Bandung. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Rifki dan siapa Putri ya, sudah dengan baik menghadiri undangan kita. Dan pertemuan kemarin mungkin kedua belah pihak juga sudah menurunkan egonya masing-masing, karena hasilnya juga sudah ada kabar yang cukup menggembirakan, dalam artian kedua belah pihak sudah berkomunikasi. Kedua belah pihak juga mungkin unek-uneknya juga sudah dikeluarkan masing-masing, ada data ataupun ada berita yang dikonfirmasi satu dengan lain pihak juga sudah dikonfrontir juga. Tapi memang mengenai ke depan, mengenai haknya berapa dan apa, itu memang belum dibicarakan lebih lanjut. Cuman memang terlihat, saya mengucapkan alhamdulillah sudah ada titik temu lah gitu, walaupun memang hasilnya belum ada. Dan benarkah Teddy akhirnya tidak menginginkan harta almarhum Lina dan hanya untuk Bintang? Sebetulnya pertanyaan ini bagus sekali ya, karena memang dari awal juga pada saat saudara Teddy memberikan kuasa kepada saya, dia hanya memikirkan bagaimana hak waris dari anaknya ke depan gitu. Kemarin juga dia sudah diungkapkan ke pihak sana bahwa dia tidak menginginkan dan tidak mengharapkan juga bagian dari hak warisnya dari almarhum terhadap diri dia sendiri. Jadi yang diperjuangkan, yang diusahakan adalah hak waris dari anaknya yang masih kecil, yaitu si Bintang gitu. Dan di saat itu juga Teddy sudah mengungkapkan kalau toh memang Bintang mendapatkan, ini perlu dicatat juga ya supaya masyarakat juga tahu bahwa Teddy itu tidak jahat seperti yang dia ada di otak kalian semua, bahwa kalau memang nanti Bintang ini mendapatkan sesuatu, misalnya mendapatkan rumah atau mendapatkan mobil, dan misalnya saudara Teddy meninggal, Teddy berpesan bahwa rawat anak saya, dan otomatis apa yang menjadi peninggal ibunya dalam penguasaan pihak sana kembali. Jadi pada saat itu Teddy juga, saya pikir sih sangat bijak ya menghadapi situasi ini, yang walaupun menurut hukum kita bahwa Teddy pun berhak mendapatkan warisan dari almarhum karena dia adalah sebagai suami yang sah. Saya sudah jelaskan juga ke saudara Teddy bahwa saya bilang, Kang Teddy, apakah Anda sudah yakin mau melepaskan hak Anda sebagai pewaris dari almarhum istri Anda? Dia menyatakan bahwa dia juga laki-laki, dia juga masih mau bekerja, jadi dia hanya memikirkan apa yang menjadi hak dari anaknya, yaitu si Bintang. Saya salut juga lah Teddy juga, bahwa saya pikir wah ternyata dalam keterbatasan dia mempunyai hati yang luas sebesar samudra ya, daripada nanti misalnya ada orang kaya tapi hatinya sebesar kali kan, ada juga. Teddy sih bagus ya, bijaksana. Dia tidak mengejar sesuatu yang nanti mungkin akan menjadi ribut, semua hubungan adik kakak akan menjadi ribut, terus dia juga dengan pihak sana akan menjadi keributan. Ya dia tidak seperti itu ternyata. Saya kaget juga gitu. Walaupun saya sudah jelaskan, kalau bicara hukum sih, kita bicara hukum ya. Ini pembelajaran juga kepada masyarakat Indonesia bahwa kalau memang saudara ada seseorang yang meninggal
dan ada harta warisan, ya, ada harta warisan, itu gampang, itu tinggal dibuka saja pewarisnya siapa gitu, kan simpel sebetulnya. Ada istri yang meninggal, ya, otomatis yang menjadi ahli waris adalah suami dan anak. Ada suami yang meninggal, otomatis secara hukum yang menjadi pewaris adalah istri dengan anak-anak gitu. Itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diakali. Kalau terlepas dari itu harta warisannya dari A, dari B, dari gonogini, harta bawaan, itu nggak ada hubungannya. Kebetulan saya juga, memang saya belajar hukum waris juga, karena saya dulu juga mengambil sekolah kementeriakan, jadi saya paham betul soal pembagian harta waris ini. Terhadap Kang Teddy, seperti apa maksudnya, bangga dan salut nggak apa yang ditempuh oleh? Saya tidak ketemu, kebetulan staf saya yang melakukan pertemuan, tapi saya dengar dari staf saya juga, walaupun bagaimana juga apa yang ada di anaknya Kang Teddy itu juga kan ada darah ibunya juga kan, itu satu ibu juga walaupun beda bapak. Jadi saya lihat dari statementnya juga, mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu lagi mereka sudah duduk sama-sama, sudah ada kesepakatan lah. Karena yang diminta Teddy pun bukan yang aneh-aneh, bukan uang yang miliaran, itu bukan lah, gila aja, bukan. Teddy nggak seperti itu juga. Kalau yang dia usahakan juga yang sudah disampaikan ke pihak sana, bahwa yang dia usahakan itu adalah anaknya mau gimana nih, itu aja sih. Berikan hartanya Bang terhadap Kang Teddy, Kang Teddy akan menerimanya walaupun Kang Teddy bilang hanya hartanya untuk anaknya semata. Sampai saat ini sih Teddy juga bilang dia juga laki-laki, dia juga masih sehat juga, dia juga mungkin ada pekerjaan lain dan akan bekerja lebih giat demi memenuhi kebutuhan anaknya. Sebenarnya sih Teddy nggak mau juga ya. Enggak lah, dia bukan tipe itu, makanya saya bilang dalam keterbatasan seseorang itu ternyata dia mempunyai hati yang luas gitu. Itu aja sih. Saya salut juga, saya bilang, Kang Teddy serius nih, saya bilang, Anda tidak mau menuntut hak Anda sebagai ahli waris menurut undang-undang yang berlaku, saya bilang 1/6 lah, enggak, paling enggak, udah saya usahain bintang aja buat saya, bismillah aja ke depan lah. Kalau dihitung secara full, secara undang-undang dia dapat banyak loh ya, tapi kembali lagi bahwa ini adalah musyawarah kekeluargaan. Teddy tidak memaksakan suatu nilai tertentu, tidak yang aneh-aneh yang ada yang nggak ada diadain, enggak. Dia wajar-wajar aja sih, mungkin untuk keperluan sekolah, mungkin untuk tempat tinggal yang layak kan, itu wajar sih saya pikir gitu. Bahkan mesti, walaupun dia sebagai orang tua, ayahnya sebagai ayahnya masih mempunyai hak yang penuh untuk memberikan nafkah kan, ini hak gitu, hak seseorang yang harus diberikan sebetulnya. Saya juga tidak terlampau mau menyudutkan pihak manapun, cuman kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, banyak kejadian-kejadian yang seseorang yang menguasai atau menggunakan harta warisan ke depannya seperti apa sih gitu. Ya, saya juga tidak memiliki pendapat terlampau jauh, cuman janganlah gitu kita memakan hak waris orang lain, jangan, nggak boleh juga gitu. Itu juga ya udah, karena kan memang ini bukan dua orang yang tidak kenal kan, karena pada saat almarhum ada juga kan tinggal satu rumah juga dulu kan, si Kang Teddy almarhum sama anak yang dari sana kan satu rumah juga. Mungkin dia juga tahu bagaimana perlakuan Teddy terhadap almarhum ibunya kan tidak ada pernah ada KDRT, tidak ada kekerasan kan, tidak ada juga, mereka hidup baik-baik.